Usia boleh menua, tapi jantung jangan dipaksa bekerja terlalu keras hanya karena satu kebiasaan yang terlihat sepele. Dan yang mengejutkan, minuman yang paling sering membebani jantung lansia saat ini bukan hanya minuman manis, tapi justru kopi kekinian yang dianggap modern dan harmless. Kalau Anda atau orang tua di rumah sering minum kopi susu, kopi gula aren, atau minuman dingin berkafein setiap hari, tolong tonton video ini sampai selesai. Karena ada tanda-tanda yang sering diabaikan, tapi diam-diam bisa membuat jantung lansia bekerja jauh lebih berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Fauzan. Di usia lanjut, tubuh sebenarnya sudah memberi sinyal untuk melambat. Tetapi sayangnya, pola minum banyak lansia sekarang justru mengikuti gaya hidup anak muda. Kopi kekinian dengan gula tinggi, creamer, topping, kadar kafein berlebihan, sering dianggap sekedar teman santai. Padahal secara medis, pada usia 60 tahun ke atas, jantung sudah mengalami penurunan elastisitas pembuluh darah. Detak jantung lebih sensitif, dan tekanan darah lebih mudah naik. Artinya, apa yang diminum setiap hari sangat menentukan apakah jantung bekerja ringan atau justru dipaksa terus-menerus. Karena itu, di video ini saya akan membahas minuman apa saja yang diam-diam membebani jantung lansia. Kenapa kopi kekinian bisa berisiko? Dan kabar baiknya, ada beberapa pilihan yang jauh lebih aman untuk menjaga jantung tetap kuat di usia tua. Jadi, pastikan jangan skip bagian berikutnya. Karena di bagian tengah nanti, saya akan jelaskan 6 hal penting yang bisa membantu jantung lansia bekerja lebih ringan. Dan salah satunya sangat jarang diketahui. Kalau Anda peduli dengan kesehatan orang tua, atau Anda sendiri sudah masuk usia lansia, boleh bantu like dan subscribe channel ini, supaya semakin banyak keluarga Indonesia yang lebih sadar menjaga jantung sejak dini. Karena percaya atau tidak, ada pasien yang datang ke klinik saya, yang awalnya hanya merasa sering ngantuk dan berdebar. Ternyata penyebabnya berasal dari minuman yang diminum hampir setiap pagi. Sekarang pertanyaannya, kenapa kopi kekinian bisa begitu membebani jantung lansia? Jawabannya bukan hanya karena kopi, tetapi kombinasi antara kafein tinggi, gula berlebihan, creamer, dan ukuran minuman yang terlalu besar. Dalam dunia medis, kafein memang dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah sementara. Pada usia muda, tubuh biasanya masih mampu menyesuaikan diri. Tetapi pada lansia, respons tubuh sudah berbeda. Jantung lebih sensitif, pembuluh darah lebih kaku, dan metabolisme tubuh melambat. Itulah sebabnya, satu gelas kopi manis kekinian bisa membuat sebagian lansia mengalami jantung berdebar, susah tidur, dada terasa tidak nyaman, bahkan tekanan darah naik tanpa disadari. Belum lagi kandungan gula yang tinggi. Beberapa minuman kopi modern mengandung gula setara 6-10 sendok teh dalam satu gelas. Kalau dikonsumsi terus-menerus, gula berlebih dapat meningkatkan risiko diabetes, obesitas, dan peradangan pembuluh darah. Dan semua itu akhirnya membuat kerja jantung semakin berat. Tapi, kabar baiknya, jantung lansia masih bisa dijaga tetap kuat, asal kebiasaan minumnya mulai diperbaiki dari sekarang. Dan ini dia, 6 hal baik yang sangat membantu menjaga jantung tetap lebih aman di usia lanjut. 1. Mengurangi gula dalam minuman. Semakin sedikit gula, semakin ringan kerja pembuluh darah dan jantung. Kalau ingin minum kopi, biasakan perlahan mengurangi tingkat kemanisan. 2. Memilih kopi tanpa krimer berlebihan. Krimer tinggi lemak trans bisa memperburuk kolesterol. Pilihan lebih aman adalah kopi hitam ringan atau susu rendah lemak tanpa tambahan sirup. 3.
Memperbanyak air putih. Ini yang sering diremehkan. Kurang cairan membuat darah lebih kental, sehingga jantung harus memompa lebih keras. Lansia sangat membutuhkan hidrasi cukup setiap hari. 4. Membatasi kopi di malam hari. Kafein malam hari dapat mengganggu tidur, padahal kualitas tidur sangat memengaruhi kesehatan jantung. 5. Memilih minuman alami, seperti air hangat, teh tanpa gula, atau infused water. Minuman sederhana justru sering lebih ramah untuk tubuh lansia. 6. Mengontrol tekanan darah secara rutin. Nada lebih serius dan profesional. Karena banyak lansia merasa sehat, padahal tekanan darahnya diam-diam tinggi. Pemeriksaan rutin membantu mencegah komplikasi lebih berat. Jadi, sebenarnya menjaga jantung itu bukan selalu soal obat mahal, tetapi dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Dan solusi paling penting untuk lansia pecinta kopi adalah bukan harus berhenti total, tetapi memilih jenis kopi yang lebih aman, mengurangi gula, membatasi jumlahnya, dan mendengarkan sinyal tubuh. Karena 1 bulan lalu, ada seorang pasien di klinik saya. Sebut saja Pak A, usia 71 tahun. Beliau datang dengan keluhan mudah lelah, sering berdebar, dan tidur tidak nyenyak hampir setiap malam. Awalnya beliau mengira itu hanya faktor usia biasa. Tetapi setelah saya tanya lebih dalam, ternyata setiap hari beliau minum 2 gelas kopi susu kekinian ukuran besar. Dan yang terjadi setelah kebiasaan itu dihentikan perlahan, cukup membuat keluarganya terkejut. Pak A ini sebenarnya pensiunan yang masih aktif. Usianya 71 tahun, dan beliau merasa tubuhnya masih cukup kuat. Tapi beberapa bulan terakhir, beliau mulai sering merasa cepat lelah, dada berdebar, dan nafas terasa lebih pendek saat berjalan. Yang paling mengganggu, beliau sulit tidur malam. Setelah diperiksa, tekanan darah beliau ternyata cukup tinggi. Dan ketika saya tanya kebiasaan hariannya, ternyata beliau rutin minum kopi susu kekinian pagi dan sore. Kadang ditambah topping manis, kadang diminum saat malam sambil menonton televisi. Secara medis, kondisi seperti ini memang sering terjadi pada lansia. Kafein berlebih dapat merangsang jantung bekerja lebih cepat. Sementara gula tinggi bisa meningkatkan peradangan dan memperberat metabolisme tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan jantung, konsumsi gula berlebih dan pola hidup tidak sehat pada usia lanjut dapat meningkatkan risiko hipertensi dan gangguan pembuluh darah. Dan pada lansia, tubuh biasanya lebih sensitif dibanding usia muda. Lalu, apa yang kami lakukan? Saya tidak langsung melarang beliau minum kopi total, karena kalau terlalu dipaksa, banyak lansia justru sulit menjalankannya. Kami mulai perlahan. Gula dikurangi, ukuran minuman diperkecil, kopi malam dihentikan, air putih ditambah, dan beliau mulai tidur lebih teratur. 2 minggu kemudian, keluhan berdebar mulai berkurang. Tidur lebih nyenyak, tubuh terasa lebih ringan. Dan setelah sekitar 1 bulan, tekanan darah beliau jauh lebih stabil dibanding sebelumnya. Disitulah saya selalu mengatakan, usia tua bukan berarti harus sering sakit. Tetapi, tubuh lansia memang harus diperlakukan lebih bijak. Apa yang masuk ke dalam tubuh setiap hari akan menentukan kualitas hidup di masa tua. Karena itu, kalau hari ini Anda masih sering minum minuman manis berlebihan, terutama kopi kekinian yang terlalu tinggi gula dan kafein, Cobalah mulai dikurangi perlahan. Bukan demi sekedar mengikuti aturan dokter, tetapi
supaya jantung tetap kuat, tidur lebih nyaman, dan tubuh tetap bisa menikmati usia panjang dengan lebih sehat. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, boleh bantu share ke keluarga atau sahabat yang sudah masuk usia lansia. Dan saya juga ingin tahu, tulis di komentar nama Anda dan berasal dari daerah mana. Saya Dr. Fauzan, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Salam sehat dan jaga jantung Anda mulai hari ini.